Kita memberi bukan karena kita punya lebih, tapi karena kita punya iman. Orang yang menabur pasti menuai, amin. Orang yang hidup dalam iman, itu hidup dalam kemurahan. Dia punya kemurahan hati. Matius 5 ayat 7, Yesus berkata gini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berapa banyak saudara yang percaya kalau Anda murah hati, Anda juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu iman. Dari siapa Anda beroleh kemurahan? Bisa paham? Kenapa kita murah hati? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan dari siapa? Beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu butuh iman. Orang yang beriman percaya dia akan beroleh kemurahan dari Allah. Orang yang murah hati itu definisinya dua. Yang pertama, suka berbagi. Katakan suka berbagi. Tahukah Anda bahwa tindakan kasih itu butuh iman? Saya kasih contoh. Kadang waktu kita tuh mau menolong orang, kita sendiri juga kurang. Kadang ketika kita memberi, bukan karena kita punya lebih, tapi karena kita percaya ketika kita memberi, kita juga akan diberi. Kita nabur bukan karena kita berlimpah, tapi karena kita punya cinta. Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara harus mengerti bahwa ketika kita memberi, itu bukan urusan Anda kaya, melimpah, enggak. Itu dibutuhkan keluasan hati. Mungkin rumah Anda kecil tapi hati Anda luas. Anda nampung saudaramu, tidur numpuk satu kamar, gak apa-apa. Tapi itu sebenarnya mengganggu loh. Rumah udah kecil, penuh orang lagi. Itu butuh hati yang luas untuk memberi tumpangan. Dan firman Tuhan berkata, kita harus suka memberi tumpangan. Ketika kita memberi sama adik kita, nolong keponakan kita, nolong orang tua kita. Orang tua udah mulai tua, udah gak kerja. Sebagai anak yang sudah nikah, punya anak. Sebenarnya saya paham, saya juga ngalamin. Kita juga pas-pasan, kita juga punya cicilan bulanan. Tapi sebagai anak kita mau taat firman Tuhan. Bahwa mengurus keluarga sendiri adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Bahwa sebagai anak kita harus membalas budi orang tua kita dan nenek kakek kita. Nah, kita memberi bukan karena kita punya lebih. Tapi karena kita punya iman. Orang yang menabur pasti menuai, amin. Waktu satu kali, jadi saya tuh kan hamba Tuhan kan uangnya nggak selalu nggak tetap income-nya. Tapi Tuhan kayak ingetin saya, kamu belum kasih mamamu loh bulan ini gitu. Aduh, percayalah berat banget karena ngepas banget. Nah, saya taat sama pimpinan Roh Kudus, saya transfer ke mama saya. Udahlah, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Itu butuh iman. Nabur butuh iman. Mengasihi orang tua butuh iman. Kalau Anda gak punya iman, Anda akan mikir terus. Duh, buat keluarga gue juga gak cukup. Tapi tahu gak apa yang saya alamin? Tiba-tiba di hari yang sama, ada teman transfer ke rekening saya. Jumlahnya sama persis yang saya transfer ke mama saya. Saya sampai geleng-geleng. Tuhan ini bercanda. Tuhan tuh sebenarnya gak butuh duit kita. Tuhan butuh ketaatan kita. Waktu kita nabur, ternyata Tuhan udah siapin gantinya. Tuhan cuma mau lihat, kamu nabur enggak? Saya bercanda, saya bilang Tuhan, saya bercanda, Tuhan kok gak ada lebihnya, kan naburnya segini harusnya nerima lebih ya. Nah kan kita manusia suka gitu kan. Tapi jujur, udah banyak lebihnya Tuhan kasih, kita aja yang gak ngitung. Tapi saya lihat, Tuhan cuma nguji ketaatan saya, apakah saya mengasihi Tuhan dan mengasihi mama saya. Berkali-kali saya ngalamin. Waktu saya pengen nabur buat staff, buat tim ICI, buat tim Yayasan Tangan Pengharapan. Saya pernah cerita sampai BCAM banking saya bilang gini,
tidak bisa transfer gagal, saldo tidak mencukupi. Dah, habis duit gue. Tapi saya percaya penyertaan Allah. Saya kasih tahu sampai hari ini saya sama suami saya nggak pernah kekurangan. Kami nggak pernah berhenti nabur. Kalau orang tuh sampai nanya-nanya saya, Bu Heni, perpuluhan wajibkah? Ya ampun, lu hitungan banget, pantasan aja hidup lu susah. Kalau Anda bilang gini, ngepas Bu, udah duit cuma segini mesti nabur lagi. Lu perhitungan sama Tuhan gue kasih tahu. Napas lu gratis, lu gak hitung lu. Saya sama Jojo gak pernah hitungan. Tuhan suruh tabur. Tuhan suruh tabur. Selama Tuhan suruh terus nabur. Selama Roh Kudus gerakan nabur. Bukan punya lebih, baru terima udah naruh lagi. Kadang-kadang sampai begitu. Saya kasih tahu, bukan saya gak butuh. Tapi saya tahu saya harus taat karena saya punya iman Tuhan pasti sediakan yang saya butuhkan. Dan luar biasa, kami tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.